Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Abdul Malik Amirullah MS. Saya dari Ilmu Komunikasi Universitas Sunan Gresik. Dalam video ini saya akan menganalisis video dari konten kreator Tomohiro, orang Jepang, ketika pertama kali berkunjung ke Pasar Gede di Solo. Dalam video ini, ada dua budaya yang bertemu, yaitu budaya Jepang dan budaya Jawa di Solo. Identitas budaya orang Jepang dalam video ini terlihat dari sikapnya yang sangat sopan, hati-hati, dan rapi. Sementara, identitas budaya orang Solo muncul dari keramahan pedagang pasar, cara mereka menawarkan barang, dan interaksi yang terasa hangat. Identitas personal dari orang Jepang ini juga terlihat. Dia tampak pendiam, observatif, dan tidak ingin menyinggung siapapun. Sedangkan identitas sosial masyarakat Solo muncul ketika mereka bersikap kolektif, saling menyapa, dan menunjukkan keterbukaan terhadap orang asing. Pertemuan semua identitas ini membuat interaksinya ini unik dan penuh dinamika. Di video ini kita bisa melihat beberapa perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal yang mengaruhi interaksi. Bahasa menjadi hambatan awal, karena orang Jepang itu lebih nyaman memakai bahasa Jepang dan bahasa Inggris sedikit. Sedangkan pedagang Solo memakai bahasa Indonesia dengan sedikit logat Jawa yang cepat. Jadi ada momen-momen di mana dia bingung memahami penjelasan mengenai harga atau nama-nama makanan. Ketika kita melihat dari segi nonverbal, gerakan tubuh orang Jepang ini lebih kecil dan sopan. Sedangkan pedagang di Solo banyak menggunakan gestur tangan, menunjuk barang, bahkan seperti tertawa lebar gitu. Ketika orang Jepang melihat ini, masyarakat Solo sangat ekspresif, seperti itu mungkin terasa ramai bagi mereka. Tapi sebenarnya itu bagian dari kehangatan budaya lokal. Jarak fisik juga berbeda. Pasar tradisional cenderung padat, berdesakan, dan jaraknya itu sangat dekat gitu kan. Bagi orang Jepang yang terbiasa ruang publik teratur dan tertib, ini termasuk pengalaman yang baru. Intonasi pedagang juga lebih tinggi dan cepat, yang bisa disalahpahami sebagai terlalu heboh, padahal itu normal di pasar seperti di Indonesia. Kasus ini jelas mengandung culture shock. Orang Jepang itu terlihat bingung, kaget, dan perlu waktu untuk memahami suasana di pasar. Tapi culture shock-nya bersifat positif karena dia terlihat semakin nyaman seiring berjalannya waktu gitu. Untuk akulturasi, tanda-tanya sudah mulai terlihat. Dia mencoba makanan lokal, mengikuti cara pedagang menawarkan barang, dan memberikan respon yang sesuai. Lalu dari segi etnosentrisme ya, di sini tuh tidak muncul secara kuat. Karena tidak ada pihak yang merasa budayanya ini lebih unggul, bahkan keduanya saling terlihat menghargai. Lalu stereotip di sini tuh terlihat ringan. Misalnya, anggapan bahwa orang Jepang itu sopan dan pendiam, sementara orang Indonesia itu ramah dan cerewet. Tapi stereotip ini terlihat tidak menghambat komunikasi, malah membantu memahami dinamika interaksi mereka gitu. Saya menganalisis kasus ini menggunakan Anxiety and Uncertainty Management Theory dari Gadi Kans. Inti teori ini menjelaskan bahwa komunikasi antar budaya bisa berjalan efektif ketika kedua pihak ini bisa mengelola kecemasan dan ketidakpastian saat bertemu dengan budaya baru. Di awal video, orang Jepang ini jelas mengalami uncertainty. Dia tidak tahu bagaimana cara belanja, bagaimana merespon pedagang, dan apa arti ekspresi mereka. Ada juga anxiety yang terlihat dari sikapnya yang canggung dan hati-hati. Namun, seiring interaksi, pedagang Solo memberikan respon yang ramah, tersenyum, membantu menjelaskan, dan mengejak bercanda. Ini membuat rasa cemas orang Jepang tersebut berkurang. Saat ketidakpastian menurun, komunikasi menjadi lebih nyaman. Dia mulai bertanya lebih aktif, mencoba makanan, tertawa, dan akhirnya menikmati prosesnya. Jadi teori ini menjelaskan kenapa interaksi yang awalnya canggung bisa berubah menjadi pengalaman yang positif. Kesimpulannya, pertemuan budaya Jepang dan budaya Jawa di pasar tradisional Solo menunjukkan bahwa perbedaan nilai dan gaya komunikasi bisa menimbulkan culture shock, tapi dengan sikap saling terbuka, ramah, dan mau belajar, komunikasi antar budaya bisa sangat berjalan dengan baik. Adapun beberapa strategi agar
interaksi seperti ini itu lebih efektif, yaitu yang pertama, memberikan informasi dasar kepada turis tentang cara berbelanja di pasar tradisional Indonesia. Yang kedua, masyarakat lokal bisa menyesuaikan kecepatan bicara ketika berhadapan dengan orang asing. Yang ketiga, menggunakan bahasa tubuh yang jelas dan tidak berlebihan. Yang keempat, mengelola kecemasan dan membuka diri terhadap hal yang baru. Dan yang terakhir, mendorong wisatawan untuk bertanya dan mencoba perlahan-lahan agar mereka lebih cepat beradaptasi. Dengan pendekatan ini, pasar tradisional bisa menjadi ruang yang mempertemukan budaya dengan cara yang positif ya dan menyenangkan. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga analisis ini bermanfaat. Saya minta maaf karena banyak kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.